juga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Reza Zulfikri, biasa dipanggil Reza, dengan NPM 20106311701115. Saya dari kelas 4E Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester genap pada mata kuliah pemrograman berbasis web, dan untuk tugasnya yaitu untuk membuat web sederhana. Jadi pada UAS pemrograman berbasis web ini, kita mahasiswa diharuskan untuk membuat sebuah web sederhana, di mana di dalamnya itu harus ada fitur create, feed, update, dan juga delete. Oleh karena itu saya membuat sebuah website sekolah sederhana, yaitu sekolah SMA 1 Mas Teklong, di mana ada beberapa fitur yang ingin saya sampaikan atau saya tampilkan, yaitu ada fitur home, about, service, kontak, sosmed. Untuk lebih cepatnya juga saya akan bahas satu persatu. Untuk pembahasan yang pertama saya akan bahas tentang about. Ini tampilan dari fitur about, di mana ada nama sekolah, ada tampilan home garis miring about, ada logo sekolah, ada sosmed, terus isi-isinya juga ada visi dan juga misi. Lalu ke codingannya, untuk codingannya saya menggunakan .php, HTML, dan juga CSS. Nah, perlu diketahui HTML dan PHP serta CSS itu memiliki satu kesatuan atau juga bisa digabungkan. Jadi bisa diibaratkan HTML atau PHP ini itu sebagai seorang manusia, dan CSS ini adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks baik dari bentuk, ukuran font maupun warnanya, menambahkan gambar hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Nah, di sini bisa diperhatikan, di sini ada doctype HTML, di mana fungsinya untuk deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Lalu di sini ada tag HTML, di mana fungsinya adalah tag pembuka untuk membuat dokumen HTML. Lalu di sini ada head. Nah, head ini adalah informasi meta tentang dokumen. Nah, itu informasi metanya itu ada di sini. Lalu di sini ada title. Title ini membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di web browser, atau nanti itu akan ada di seperti ini tampilan webnya. Ini kan Reza Zulfikri, berarti titlenya Reza Zulfikri. Lalu ada body. Nah, body ini fungsinya tempat dibuatnya semua konten website menggunakan HTML. Jadi semua konten-konten website atau icon-icon website yang ingin ditampilkan itu akan masuk berada di body. Lalu di sini ada div class. Div class ini itu untuk mengelompokkan elemen tag agar menjadi suatu grup. Nah, ini juga div class sama div juga sama. Lalu di sini ada bool. Bool ini tuh untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol seperti bullet, cycle, dan juga lainnya. Lalu di sini ada li. Nah, li ini untuk menentukan sebagai item yang ingin ditampilkan. Jadi di sini kan yang ingin kita tampilkan berarti adanya di li. Nah, ini tuh yang ingin kita tampilkan. Yang pertama itu ada ini ya, ada Facebook. Ini ada Facebook. Nah, berarti nanti di webnya ini akan ada di tampilan ini di Facebook. Jadi ketika kita pencet ini, itu akan mengarahkan ke Facebook. Ini kita coba pencet ya. Lalu di sini codingan yang ini itu tuh untuk menampilkan YouTube. Nah, berarti kita nanti kalau di web itu tampilannya seperti ini, nanti kita tinggal klik di webnya aja, nanti akan secara otomatis terarahkan langsung kepada YouTube si web ini. Lalu yang terakhir ini ada Twitter. Nah, nanti di web tampilannya berarti Twitter. Jadi kita pas klik gambar Twitter ini tuh akan secara otomatis akan diarahkan ke Twitternya. Lalu di sini H1. Nah, H1 ini berfungsi untuk membuat judul atau heading. Jadi setiap H1 kan itu judulnya ini SMA 1 Rengas Dengklok. Nah, itu yang menjadi heading. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. SMA 1 Rengas Dengklok. Lalu di bawahnya ada heading indeks PHP home. Nah, berarti gambarnya ini home atau yang ditampilkan dalam webnya ini home. Lalu di sini ada about, berarti ini yang lagi kita jelaskan. Lalu ada service, berarti ini. Lalu ada kontak, berarti ini. Lalu di sini ada image. Nah,
Nah, image itu untuk elemen mendefinisikan gambar. Jadi untuk image itu untuk memanggil gambar, sedangkan searching itu untuk mencari URL si gambarnya itu berada di mana. Nah, ini untuk gambarnya kita menggunakan pakai nama image.jpg. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini dengan width atau ukurannya itu 30. Maka pada tampilan webnya itu akan seperti ini. Ini sekolah yang di atas itu. Ini berarti namanya image.jpg dengan ukuran 30. Lalu di bawahnya ada center. Center ini tuh fungsinya untuk menengahkan si icon atau bacaan yang ingin kita tampilkan. Tadi kan ini image-nya kan berada di tengah-tengah, itu karena kita menggunakan center. Kalau misalnya kita tidak menggunakan center, berarti si gambar yang ada di web ini itu akan minggir ke sini, nggak ada di tengah. Lalu di sini ada header ketiga atau heading ketiga, yaitu tentang about me. Nah, di sini ada about me. Lalu di sini ada isi dari about me. Kita tinggal masukkan saja. Maka nanti pasti web itu yang menampilkan itu isi dari heading ketiga doang, bukan headingnya tapi isinya yang ini ya nih. Nah, ini yang SMA 1 kelas develop ya. Lalu ada visi, lalu juga ada misi. Nah, di tampilan webnya itu seperti ini misinya. Terus di bawahnya ini ada copyright atau ada small. Yang ini itu untuk menampilkan si copyright di webnya nih, seperti pada gambar. Yaitu tentang about. Selanjutnya kita ke fitur service. Nah, ini tampilan dari fitur service, ada sosmed, nama sekolah, homepage, terus ada fitur-fitur. Ini hampir sama kayak yang about atau yang sebelumnya, cuman yang membedakan hanya bagian bawahnya saja. Dimana di sini berisi tentang info OSN, pendaftaran OSN, pengumuman, sama wali kelas 12 IPA. Untuk codingannya tidak terlalu jauh berbeda dari codingan sebelumnya. Nah, ini codingan yang ini tuh hampir sama kayak codingan sebelumnya, jadi saya nggak perlu jelasin ya teman-teman, karena memang udah benar-benar sama. Cuman beda ini aja nih, yang bagian service ke bawah itu pun sebenarnya hampir sama codingannya, cuman di sini yang membedakan itu ya cuman isi dari si codingan ini gitu. Di sini kita tinggal masukin aja apa yang mau kita taruh. Nah, ini untuk tampilan di webnya seperti ini. Lalu di sini juga ada kayak pendaftaran OSN, fitur pendaftaran OSN, dan isinya itu ada form click here. Untuk codingannya sama ya, pakai heading. Nah, itu nanti tampilan di webnya akan seperti ini. Jadi ketika si siswa ini ingin mendaftarkan dirinya untuk mengikuti OSN, siswa ini mengisi form yang ada di pendaftaran OSN ini. Dan pendaftaran OSN ini kita menggunakan 4 fitur, yaitu create, read, update, dan juga delete. Lalu beralih ke yang bawah. Untuk yang bawahnya ini kita namakan itu sebagai pengumuman, dan codingannya masih sama, cuman hanya membedakan itu hanya isinya saja, jadi isinya diganti. Lalu di sini ada daftar wali kelas, juga sama kayak gitu, sama menggunakan heading juga. Nah, ini pokoknya untuk codingannya itu hampir sama ya kayak yang about, jadi saya tidak terlalu detail untuk menjelaskannya. Nah, lalu kita coba untuk klik here. Nah, ini merupakan tampilan jika kita klik here atau klik link yang ada di situ, nanti kita akan diarahkan secara otomatis ke web untuk pengisian link form. Nah, di sini kita menggunakan create, read, update, dan juga delete. Nah, nanti kita diharuskan untuk mengisi NISN, nama, kelas, sama pilihan lomba. Nah, di pilihan lomba kita dikasih pilihan untuk memilih kimia atau matematika. Nah, untuk membuat form ini kita sebelumnya harus mengaktifkan dulu XMPP, yaitu pas Apache dan juga SQL Maps. Lalu kita buka ke web browser, tinggal klik localhost /phpMyAdmin, nanti akan tampilan seperti ini. Terus kita harus membuat database. Nah, tapi di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu database-nya tentang akademik. Nah, ini kita contohkan buat mengisi ya. Untuk NISN-nya ini namanya Reza, kelas 12 IPA. Lalu untuk pilihannya kita pilih kimia, kita tinggal simpan, dan ketika berhasil tuh akan ada muncul notifikasi atau konfirmasi di atasnya bahwa kita berhasil mengisi form itu. Nanti otomatis akan ditampilkan ke menu utama. Nah, di sini akan muncul kita
show all dulu. Nanti bakal muncul di sini nama yang sudah mengisi atau data yang tadi sudah kita isi lewat form. Nah, sama kan teman-teman, di sini ada nama, juga kelas, terus pilihan lomba. Nah, lalu kita ke service lagi, kita lihat. Nah, di sini datanya juga bisa dilihat secara terbuka ya di bawah tampilan form. Nah, nanti kita bisa pilih mau ngedit atau mau delete. Itu bisa tinggal klik aja. Kalau misal edit, nanti kita akan diharuskan untuk mengisi kembali. Nah, kita coba yang delete. Nah, pas kita klik yang delete, itu tuh akan ada konfirmasi kalau kita itu yakin mau mendelete. Nanti kita tinggal klik OK, nanti secara otomatis keluar webnya. Lalu setelah kita pilih delete, nanti akan otomatis ke halaman depan. Lalu kita klik aja untuk cek. Nah, di sini sudah hilang ya data yang tadi sudah diisi. Nah, di sini juga di database juga akan secara otomatis akan hilang. Lalu saya akan coba menunjukkan untuk kode program atau codingannya untuk menampilkan atau mengkoneksikan database tadi kepada PHP. Nah, bisa dilihat di sini kita disamakan sama database, yaitu ada NISN, ada nama, ada kelas, ada pilihan lomba, dan juga ada sukses atau error. Jadi bisa sukses atau bisa berhasil, dan juga bisa error atau gagal. Nah, lalu ada hostnya itu localhost ya, terus ada usernya itu root, terus ada password. Nah, setahu saya untuk password database itu kosong ya, jadi kita kosongkan. Lalu ada database atau nama database yang tadi kita buat, itu ada akademik, kita masukkan. Terus ini untuk codingan untuk mengkoneksikan antara si database sama dengan PHP. Nah, ini bisa dilihat ya untuk kode-kode yang dipakai. Nah, di sini untuk yang saya tandai ini itu kode atau codingan untuk si data yang kita masukkan itu berhasil, dan juga data tidak berhasil atau tidak ditemukan. Ini tuh semua codingannya sama sih, itu tinggal dirubah dikit-dikit aja, mulai dari merubah namanya atau nama variabelnya. Terus ini kan kita pakai HTML ya di sini, jadi ada type HTML. Nah, ini kodenya. Untuk search kodenya nanti saya tambahkan di deskripsi video. Nah, ini kita coba isi lagi NISN-nya, terus dengan nama berbeda, kelas juga berbeda, dan juga pilihan yang berbeda. Nah, kita simpan dan berhasil, dan akan terdata di bawahnya. Oke, kita lanjut. Tadi service sudah, sekarang ke fitur yang terakhir, yaitu kontak. Untuk tampilannya hampir sama kayak sebelumnya, cuma di sini saya menambahkan area lokasinya melalui maps. Nanti kalau misalnya kita mau ke lokasinya, tinggal klik lokasi yang sudah saya bagikan di maps itu. Nah, untuk codingannya itu juga sama ya atasnya, cuman lagi-lagi hanya beda di bagian tampilan kontak info ke bawahnya. Nah, ini yang saya tandai itu sama kayak codingan sebelumnya, jadi kita tinggal salin aja. Lalu di sini di headernya cuman kita bedakan saja. Tadi kan ada info SN, kalau di sini itu ada address atau alamat. Untuk tampilannya juga seperti ini. Lalu ada email. Nah, ini email, tampilan email di webnya. Lalu ada nomor HP, dan juga ada web resmi. Nah, di sini untuk codingan menambahkan lokasinya. Untuk lokasinya ini saya searching di Maps, lalu saya salin linknya, dan saya tempel di codingan ini, dan secara otomatis itu akan tertempel di halaman webnya. Ini tampilan di webnya. Nanti kita tinggal klik aja kalau misal mau ke lokasi si sekolahnya. Dan ini juga sama, terus di sini copyrightnya juga sama, saya tempel. Ya, hampir sama semua, dari mulai service, mulai about, mulai kontak, dan juga sebenarnya di sini ada CSS-nya, cuman karena waktunya cuman sampai 20 menit, jadi saya rasa kurang untuk menjelaskan CSS. Jadi untuk CSS-nya nanti bisa lihat saja di source code yang saya bagikan di deskripsi video nanti di YouTube. Lalu kita review untuk web utama.
Untuk web utama itu kita pakai codingan yang index, dan ini cuman tinggal tempel-tempel aja, tinggal hubungkan satu sampai lain biar nanti si service, si kontak, about sama home itu saling keterkaitan dan berhubungan satu sampai lainnya. Sorry, bukan sampai tapi sama, jadi saling berkaitan satu sama lain. Ini codingannya untuk index PHP, about HTML, terus ada service PHP juga, ada kontak PHP. Nah, ini ada ulasan sedikit tentang about me di tampilan utamanya. Lalu ada service, cuman service di sini tidak secara detail, cuman hanya judulnya. Lalu juga ada copyright-nya, yaitu untuk codingan index atau web utamanya. Ini kita review untuk halaman webnya, di mana di sini ada about me, ada sosmed, ada gambar logo sekolah, terus ada bacaan welcome to SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Terus di sini ada about, lalu ada service, ini service. Lalu untuk service ini ada form juga yang melalui database. Nah, itu dia pembahasan yang sudah saya bahas pada video ini. Kurangnya saya meminta maaf dan lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.